Sobat sahamku, saya akan mengajak Anda mengamati sebuah emiten raksasa multinasional di mana kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultasi. Hingga tahun 2022, perusahaan ini telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha, terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Dengan bisnis yang beragam, perusahaan ini telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Adalah PT Astra International Tbk, emiten dengan kode saham ASII ini dikuasai sahamnya oleh Jardine Cycle Carrier Limited, sebanyak 50,11%, kemudian masyarakat umum sebanyak 49,89%, dengan jumlah saham yang beredar saat ini sebanyak 40,484 miliar lembar saham. Sobat sahamku, sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023, PT Astra International Tbk berhasil mencatatkan total asetnya sebesar Rp442,975 triliun. Aset itu berupa aset tetap senilai Rp266,237 triliun, dan aset lancar sebesar Rp176,738 triliun. Sedangkan rasio pertumbuhan asetnya, rata-rata tumbuh di kisaran 4,8% per tahun. Sebagai catatan, aset bersih perseroan tercatat sebesar Rp238,963 triliun atau 53,9% dari total asetnya. Dari total asetnya ini, perseroan mengalokasikan 53,9% atau sebesar Rp238,969 triliun untuk belanja modal atau ekuitas. Sedangkan rasio pertumbuhan ekuitasnya rata-rata tumbuh di 8,8% tiap tahunnya. Sobat sahamku, dari sisi ekuitasnya ini, sebanyak 21,3% atau sebesar Rp50,938 triliun berbentuk uang tunai. Sedangkan beban hutang atau liabilitas terpantau dalam rasio rata-rata di 0,8 kali dari ekuitas dengan jumlah beban hutang sebesar Rp204 triliun. Selanjutnya kita akan amati pendapatan beserta laba perusahaan. Dari sisi pendapatannya, PT Astra International Tbk berhasil mencatatkan pendapatan rata-rata di angka Rp251,249 triliun per tahun. Dari sini perseroan mampu meraup laba kotor rata-rata sebesar Rp55,356 triliun dengan laba bersih perseroan rata-rata sebesar Rp23,823 triliun per tahun. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan, emiten ini mampu tumbuh rata-rata di kisaran 8,9% per tahun. Sobat sahamku, sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023, pendapatan perseroan telah mencapai Rp240,913 triliun. Dan jika disetahunkan, maka pendapatan perseroan diprediksi mencapai Rp321,217 triliun sampai kuartal keempat nanti, di mana prediksi ini naik 6,6% dari pendapatannya di tahun 2022 sebesar Rp301,379 triliun. Sedangkan dari sisi laba perusahaan, perseroan diprediksi meraup laba kotor sebesar Rp71,499 triliun atau naik 1,9% dari laba kotor tahun 2022 sebesar Rp70,088 triliun. Sobat sahamku, untuk laba bersih di tahun 2023 ini diprediksi naik 18,3% dari laba bersihnya di tahun 2022, di mana laba bersih tahun 2023 diprediksi mencapai Rp34,254 triliun. Dari laba yang diperoleh, perseroan memberikan imbal hasil atas kinerja ekuitasnya atau ROE rata-rata di kisaran 11,2% per tahun. Sedangkan rasio laba bersih perseroan atas aset atau ROA rata-rata di kisaran 7,6% per tahun. Selanjutnya mari kita amati besaran laba bersih di setiap lembar sahamnya dan apresiasi pasar atas kinerja saham Astra ini. Sobat sahamku, dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 40,484 miliar lembar, emiten ASII berhasil mencetak laba bersih di setiap lembar sahamnya atau EPS rata-rata sebesar Rp588, dengan rasio pertumbuhan EPS 12,2% tiap tahunnya.
Sedangkan apresiasi pasar atas emiten ini, rata-rata berada di harga 6.340, dengan P rasio di 11,6 kali, PBV 1,3 kalinya. Sampai dengan kuartal ketiga ini, laba bersih atau EPS saham ASI telah mencapai Rp635. Dan jika disetahunkan maka EPS saham ASI diprediksi mencapai Rp836. Prediksi EPS ini naik 18,3% dari EPS-nya di tahun 2022 sebesar Rp714. Pada saat video ini dibuat, saham ASI diapresiasi di harga Rp5.750 dengan P rasio di 9 kali, PBV di 0,97 kali. Rasio ini jika kita mengacu sampai dengan EPS sampai kuartal ketiga saja. Namun jika kita menggunakan EPS yang disetahunkan, maka valuasi saat ini berada pada P rasio di 6,8 kali, PBV 0,9 kali. Artinya saat ini saham ASI diapresiasi 41% lebih murah dari apresiasi rata-ratanya. Bahkan 15% lebih murah jika dibandingkan apresiasi pasar tahun lalu. Padahal, saham ini menghasilkan EPS 18,3% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Lantas berapa harga wajar yang menarik saat ini? Menurut saya harga saham ASI saat ini sudah menarik untuk investasi dengan jangka waktu 1 tahun ke depan. Dengan dasar peningkatan EPS sebesar 18,3%, saya optimis pasar akan memberikan apresiasi lebih tinggi di P rasio 9,4 kali atau di harga 8.010 dengan PBV di 1,3 kalinya. Demikian analisa saham Astra International Tbk, disclaimer on, semoga bermanfaat, salam investasi.